Ya, wanita yang hebat ini, dia adalah Nina, mantan agen operasi khusus NATO yang hidup dalam persembunyian. Harus menggunakan semua keahliannya yang tangguh untuk menyelamatkan putranya yang telah diculik oleh gangster kejam. Pertarungan jalanan itu karena Nina menyelamatkan dua orang wanita dari gangguan para gangster yang mencoba mengganggu mereka. Zostaw ją! Dajcie spokój paniom. Selain itu, Nina menghabiskan waktunya di tempat kerjanya sebagai operator ekskavator mengurus mobil-mobil bekas. Dan ini adalah Max, putra dari Nina yang sekarang tinggal dengan orang tua angkatnya. Tampak orang tua angkat Max sangat menyayanginya dengan memberikan dia kejutan di hari ulang tahunnya. Wszystkiego najlepszego. Nina yang tahu keberadaan Max, dia banyak menghabiskan waktu untuk memantau Max dari kejauhan, hanya karena kerinduannya sebagai seorang ibu. Nina juga punya seorang rekan KC bekerja di intelijen ABN. Terungkap bahwa Nina memasukkan kematiannya dan menggunakan penyamarannya. Nina juga memantau Max melalui akun media Facebooknya hanya untuk mengetahui aktivitasnya. Suatu malam Max yang akan pulang, dia tiba-tiba dihadang oleh para gangster. Max berusaha kabur dari pengejaran itu, tapi dia segera ditangkap. Sementara Nina di rumah, dia mendengar notifikasi dari komentar Facebooknya Max, di mana teman-temannya mengkonfirmasikan kalau Max belum pulang dan kemungkinan hilang. Nina yang melihat itu segera pergi menemui KC dan memintanya mencari informasi di kepolisian, menganggap KC memiliki kenalan di sana. Nina pergi ke rumah Max untuk mencari tahu apakah ada indikasi atas kehilangan Max. Setelah KC dari kantor polisi, dia membawa barang bukti sebuah handphone milik Max, di mana seseorang telah merekam suara untuk dititipkan pada Nina. Dusan Dragan, kolega je ubila Nina Novak. Rekaman itu terdengar suara seorang pria bernama Dusan Dragan, putra dari Spiridon Dragan. Terungkap di masa lalu bahwa Dusan telah mengetahui ayahnya dihabisi oleh Nina Novak alias Kikimora, dan ini adalah pesannya untuk membalas dendamnya pada Nina. Nina juga terkejut bagaimana penyamarannya bisa terkuak, lalu mencurigai KC telah membocorkan rahasia itu. Tapi KC menyangkal bahwa itu bukan dia. Ketika Nina mau menghajar KC, tiba-tiba terhenti karena panggilan telepon dari putrinya KC, Sosia. Kemudian kita diperlihatkan dengan sebuah pertemuan intelijen ABN, di mana terungkap bahwa informasi intelijen telah terampung jika seorang diplomat disebut sebagai Si Cantik melakukan pencucian uang dari klan para gangster di kedutaannya. Si Cantik telah mempekerjakan para gangster untuk melakukan kejahatan dan mengambil uang kotor ke negaranya lewat kiriman diplomatik. Sementara penjelasan pimpinan itu, tiba-tiba KC mengalami flu dan itu mengganggu ruang rapat. Tam wpuszcza. Zamykamy ten kram. Setelah Nina mendapat informasi dan rekaman CCTV dari KC, dia pergi mencari kelompok di bawah pimpinan Baton. Gdzie jest chłopak? Nina tiba di sana dan menanyakan Baton di mana Max yang mereka culik. Tapi Baton meremehkan Nina, menganggap jika dia tidak bisa memukul wanita. Singgungan itu membuat Nina menantang mereka. Nina terlempar ke dalam dapur dan pertarungan pun terjadi. Para gangster itu dibuat kewalahan menghadapi Nina dengan keahliannya. Pada pertarungan itu, Nina dipukul dari belakang hingga terjatuh dan pingsan. Tapi dia bangkit kembali dan mengajar mereka. Nina kemudian memaksa Baton untuk memberitahu di mana mereka mengurung Max. Tytus go ma, proszę panią. Gdzie jest Tytus? Dan ini adalah Titus yang menjalankan bisnis perdagangan. Tego fuck upu. Nina tiba di sana sambil memantau aktivitas mereka. Ketika Nina masuk, dia menemukan beberapa mayat yang ditinggalkan di dalam mobil truk. Dia kemudian mulai menghajar mereka. Kurier, czekaj, Mata. Kurier, klip, przesyłka będzie nie. Setelah Nina menemukan Max yang dikurung di sebuah ruangan, dia akan menyelamatkannya. Tapi Titus segera datang dan memukulnya dari belakang hingga Nina pingsan.
Titus segera melaporkan Volto sebagai bos gangster mereka. Volto segera datang, namun Nina dan Max telah kabur dari sana. Kegagalan Titus menangani Nina membuat Volto menjadi marah dan Titus akhirnya menerima akibatnya. Kemudian Volto melaporkan pada si cantik atau Witsma tentang gangguan yang terjadi pada bisnis mereka. Я не твоя разведка. Мы друг друга понимаем. Сынок! Witsma meminta putranya Kinov yang sedang bermain catur untuk memeriksa video CCTV atas penyerangan kelompok Titus. Setelah memeriksa rekaman itu, Witsma menyadari bahwa itu adalah Kikimora atau Nina yang masih hidup. Witsma segera meminta Kinov menghubungi mata-mata mereka untuk menemukan Nina. Кикимора? Шпионы еще на работе? Nina membawa Max bersembunyi di tempat rahasianya, menghindari pengejaran Volto. Hari itu Max meminta Nina untuk menjelaskan mengapa dia bisa berada bersamanya. Po co mnie porwali? Pierdolę. Ej! Co ej? Mieć. Nie, mięs. Terlihat Kace baru bertemu putrinya Sosia, dan Sosia sekarang dipelihara oleh orang tua angkatnya. Dan itu membuat Kace sangat menderita, tidak punya waktu bersama Sosia. Kemudian Nina menelpon Kace memintanya menghubungi orang tua angkat Max agar mereka tidak khawatir tentangnya. Tidak lama kemudian Nina menemukan Max menelpon pacarnya diam-diam. Nina segera menghentikannya karena takut ponselnya terlacak. Max begitu marah karena merasa terkurung. Dia menuntut Nina untuk mengeluarkannya dari sana. Lalu Nina memberitahu Max jika dia mengenal ayah kandungnya yang telah tewas karena dihabisi orang. Ketika Nina ingin menunjukkan foto-foto ayahnya, tiba-tiba mereka diserang oleh dua orang gangster. Setelah menghabiskan peluru, Nina keluar dan menghabisi gangster itu. Nina kemudian keluar mendapati para gangster yang telah menunggunya di sana. Dia kemudian menembak mereka dengan senjata otomatis. Lalu Nina diserang kembali, membuat dia berlari di dalam gedung dan melompat ke lantai bawah untuk membalas penyerangan mereka. Sementara Max membuka kaleng itu, melihat foto-foto dan menyadari siapa ayah dan ibu kandungnya. Nina terus menghadapi para gangster dan dengan pertarungan yang sangat keras, tapi dia menghabisi semua anak buah Volto. Setelah itu Nina akhirnya menghadapi Volto yang dianggap sangat kejam. Volto terus menyerang Nina, membuat Nina tak berdaya dengan serangan sengatan listriknya. Tapi Nina bangkit dan membuat Volto tidak berdaya hingga ke kematiannya. Saat Nina terbangun, dia terkejut melihat Max yang melihatnya dari atas. Sementara para polisi menemukan tempat persembunyian uang di rumah Volto dan membawanya pergi. Malam itu, Kinov pergi menangkap Max yang mencoba melarikan diri. Nina pergi menemui orang tua angkat Max saat dia mengalami cedera dan diobati di sana. Tidak lama kemudian, Witsma menelpon Nina dan memberitahu tentang Max. Rupanya Witsma mengetahui siapa Nina atau Kikimora, dan Max adalah putranya. Кикимора. Jak twoje kolano. Orang tua angkat Max yang mendengar itu terkejut jika Nina adalah ibu kandung dari Max. Это мама. Co mam jej powiedzieć? Lalu Witsma meminta Nina untuk mengambil kembali uang yang telah dibawa oleh pihak polisi dari Volto dan mengancam Max sebagai jaminannya. Это уже твоя работа. Ваши взяли на себя работу электриком. 5 часов в день. Sementara Max dihadapkan di depan Kinov untuk bertarung catur dan Kinov diskak oleh Max, membuatnya menjadi bangga terhadap Max. Hetman na D4. Skoczek na F6. Szach. Nina menemui Kace dan memintanya mengeluarkan uang yang telah diambil polisi, tapi dia beralasan jika uang itu dijaga oleh pihak keamanan. Namun karena Nina memaksa, Kace meminta waktu 1 jam untuk pergi mengambilnya. Lalu saat Nina akan pergi, Max menabraknya hingga terjatuh. Max kemudian bersama timnya membawa Nina ke sekitar hutan untuk menghabisinya. Di sana Nina terkejut jika salah satu temannya Max adalah Dusan Dragan yang pernah mengancam Nina. Ternyata otak dari semua ini adalah Max yang mengatur agar mereka bisa mendapatkan uang dari jaringan Witsma.
Nie było żadnego Duszana Dragana, co? Zowem se Duszan Dragan. Tidak lama kemudian, Nina berhasil menghabisi Dusan Dragan dan rekannya, lalu kembali untuk mendapati Max yang menunggu di dalam mobil. Max mencoba pergi dengan mobil, tapi Nina menembaknya hingga mobilnya menabrak pohon. Max akhirnya berhasil kabur dari pengejaran Nina, tapi uang di dalam mobil sebagian berhasil dibawa Nina untuk melakukan pertukaran dengan Max. Di hadapan Witsma, Kinov berbisik pada Nina, namun adegan tampak mereka akan menghabisi Max. Tetapi itu adalah cara Kinov yang telah menghargai Max saat dia dikalahkan di meja catur. Witsma akhirnya bebaskan Nina dan Max, dan saat mereka dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Kace dengan mobil menabrak mereka. Kace bangkit dari mobil dan terus menembak Nina dan Max. Nina akhirnya berhasil menundukkan Kace yang dibantu Max. Tapi Kace meminta ampun karena perbuatannya yang memiliki sebuah alasan, yaitu apapun tentang putrinya Sosia. Lalu sebelum pergi, Nina melepaskan pukulannya untuk menjatuhkan Kace. Nina akhirnya membawa kembali Max pada orang tua angkatnya, namun dia pergi dengan kesedihan. Beberapa waktu kemudian, Nina mengundang Max untuk makan bersama tepat di Hari Ibu. Sementara mereka merayakan Hari Ibu, muncul ibunya Nina juga untuk bersatu pada pesta kecil itu. Film berakhir saat Kace dihadapkan pimpinannya akan keterlibatan Kace untuk pencurian uang itu. Kace melihat di awal bukti video pada rekaman CCTV dan menyangkal tidak terlibat. Tapi video terakhir ditampilkan saat pencurian uang itu, Kace terlihat flu di luar pintu dan menyadari keterlibatannya. I believe I can fly.